Sebab tidak ada Tuhan yang seperti Engkau Yesus. Engkaulah Allah yang hidup, yang agung dan yang mulia, kekal untuk selama-lamanya. Sebenarnya firman Allah akan ditaburkan menjadi benih yang terbaik di dalam setang firman kami. Oleh sebab itu hari ini kami ingin memberikan fokus kami di hadapan Tuhan. Telinga dan mata kami memandang kepada sore hari ini. Demi nama Yesus yang hidup, hamba tetap berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan itu Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya katakan amin. Beberapa pekan yang lalu saya berbicara tentang sharing the happiness, ya, atau berbagi kebahagiaan. Ya, penting bagi saudara saya untuk mengerti tentang arti suatu kebahagiaan di dalam hidup kita, karena kebahagiaan adalah implementasi dari suatu kasih yang Tuhan titipkan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bilang kita punya kasih, otomatis saudara, kasih diimplementasikan sebagai suatu berbagi suatu kebahagiaan di dalam hidup kita. Kalau ada orang yang berbicara tentang kasih tapi nggak berbagi kebahagiaan, dia hanya berbicara suatu kebohongan, tong kosong nyaring bunyinya. Maka itu kalau kita berbicara tentang kasih, saya percaya bahwa kita harus siap untuk kita bisa berbagi kebahagiaan untuk orang itu. Nah, masalahnya orang Kristen hanya mau berbagi penderitaan, bukan kebahagiaan. Jadi kalau ada kebahagiaan tidak usah dibagi-bagi. Tetapi kalau penderitaan, kalau masalah, kalau problem dalam hidupnya dia mau berbagi. Bukan kebahagiaan tetapi berbagi. Maka itu orang-orang yang ada di gereja biasanya adalah orang-orang yang mau berbagi penderitaan, berbagi doa. Doanya apa Pak? Banyak pergumulan, maka itu dia mau bagi-bagi. Supaya apa? Supaya bisa didoakan, supaya dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Pada waktu dia sudah menerima sesuatu dari Tuhan, dia menghilang, muntaber, mundur tanpa berita. Biasanya enggak, WhatsApp-nya dibuka. Tiba-tiba kalau dia sudah bahagia, sudah dapat sesuatu dari Tuhan, WhatsApp-nya kena blokir semuanya. Gampang kalau WhatsApp kena blokir atau tidak, ya profilnya ada. Kalau kita mau WhatsApp dan profil tidak ada, itu berarti kita lagi diblokir. 1 Korintus 4 ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Betul. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Sebab kami, yaitu saudara dan saya yang ada di tempat ini, firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya menjadi apa? Tontonan. Menjadi tontonan bagi siapa? Bagi dunia. Bagi dunia, lalu bagi siapa lagi? Bagi malaikat-malaikat. Bagi malaikat-malaikat. Dan juga bagi siapa lagi? Dan bagi manusia. Dan bagi manusia. Jadi kehidupanmu hari ini ditonton. Kasihmu hari ini ditonton. Kekristenanmu hari ini ditonton. Sama siapa? Ditonton sama semua orang. Firman Tuhan bilang, ditonton sama dunia. Dunia menonton segala aktivitasmu, segala tingkah lakumu, segala gerak-gerikmu. Dia tonton semuanya. Melalui apa, Pak? Media sosial. Bagaimana orang Ethiopia, bagaimana orang Amerika, bagaimana orang Swedia, bagaimana orang Polandia, bagaimana orang Batak, orang Palu, orang Nias bisa lihat kelakuanmu. Melalui apa? Melalui sosial media. Status kita dilihat. Statusnya ngomongin orang. Dilihat. Dunia lihat. Orang Swedia lihat. Orang Polandia lihat. Orang Ethiopia pun lihat. Statusmu. Di mana? Di media sosial. Di TikTok, slide video, Instagram, Facebook. Dilihat semuanya. Lihat apa? Lihat statusmu. Makanya firman Tuhan bilang bahwa kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Jadi saudara saya hidupmu, saya bilang bahwa saudara saya ditonton sama dunia, dilihat sama dunia. Maka itu hidupmu harus menjadi teladan. Hidupmu harus menjadi berkat untuk banyak orang. Tempel status self. Makan hanya nasi dan ikan. Tidak ada orang yang mau memberikan saya makan. Kenapa? Dengan orang-orang ngeliat, orang-orang mau berkati dia. Tapi siapa bilang? Kalau ditonton, tuh dia tonton, oh berarti orang Kristen seperti begitu. Hidupnya minta-minta, hidupnya berutang. Engkau ditonton sama dunia. Biar bagaimanapun juga, gua gak akan ngelupain kesalahan sama gua. Sampai di ujung kematian pun. Orang Kristen, pendeta, pelayan. Seperti gitu. Yang tadinya dunia nggak tahu, dunia jadi tahu. Yang tadinya orang Amerika nggak tahu, orang Australia nggak tahu, orang Singapura nggak tahu. Dengan statusmu di media sosial, Singapura tahu, Amerika tahu, Polandia tahu, Ethiopia tahu, semua di ujung bumi pun tahu. Saudara saya ditonton sama dunia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, setiap orang yang membenci saudaranya, yang kagak enak hatian sama saudaranya, yang tidak membantu saudaranya, yang sakit hati terhadap saudaranya karena saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan apapun juga, atau saudara itu lebih daripada dia, lebih hebat, lebih kaya daripada dia, dan dia mulai mau seperti saudaranya tapi tidak dapat. Firman Tuhan bilang apa?
pembunuh adalah manusia. seorang pembunuh manusia. Berarti seseorang yang membenci saudaranya, yang dendam terhadap saudaranya, yang nyakitin saudaranya, yang ngomongin saudaranya. Firman Tuhan bilang, dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang pembunuh. Kenapa? Karena dia bukan bunuh tubuh, tetapi dia bunuh jiwanya. Otomatis ketika jiwanya dibunuh, rohnya pun terbunuh juga. Dan kamu tahu. Dan kamu tahu, kalau enggak tahu, saya kasih tahu. Firman Tuhan bilang, tahu nggak? Dan kamu tahu, kalau tidak tahu, dengar baik-baik ini. Apa? Bahwa tidak ada seorang pembunuh. Bahwa tidak ada seorang pembunuh, bahwa tidak ada seseorang yang membenci saudaranya, yang tetap memiliki hidup yang kekal, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini, kalau dia benci saudaranya, kalau dia sakit hati terhadap saudaranya, kalau dia kecewa terhadap saudaranya, terus dia bilang, Tuhan, saya mau dalam kerajaan surga. Omong kosong. Neraka, saya mau bilang, hanya cukup pintu masuknya engkau membenci. Neraka tidak perlu engkau harus membunuh, harus dipenjara dulu, nabrak orang. No. Neraka hanya perlu satu, membenci saudara, dendam kan saudara, pasang status yang tidak baik. Neraka ini simpel. Maka itu masuk neraka itu gampang. Kenapa? Enggak perlu neko-neko, enggak perlu neko-neko, enggak perlu doa puasa, tidak perlu. Tenang aja. Enggak perlu doa puasa, enggak hadir ke gereja 52 kali dalam setahun, tidak perlu. Tidak perlu menyangkal Tuhan, tidak perlu. Simpel. Neraka bikin promotion. Promotionnya satu, pasang status benci saudara. Neraka. Dan firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal, yang tetap memiliki, yang stay, yang selalu tetap, selalu ada hidup yang kekal. Berarti apa? Hidup yang kekal bagi orang-orang pembunuh, yaitu membenci saudaranya. Firman Tuhan bilang bahwa gampang untuk apa? Membenci aja, engkau udah tidak dapat hidup kekal. Tidak ada seorang pembunuh, yaitu seseorang yang membenci saudaranya, yang sakit hati terhadap saudaranya, yang kesel sama saudaranya, yang kecewa sama saudaranya. Dia masih punya tuh hidup yang kekal itu. Omong kosong. Tidak. Hidup yang kekal tidak ada di dalam diri seorang pembunuh. Hidup yang kekal tidak ada di dalam diri seorang yang membenci saudaranya, yang dendam terhadap saudaranya, yang jahat terhadap saudaranya. Nehi, tidak. Dan dunia tonton ini. Dunia tonton apa aja Pak? Dia tonton dosamu pasti. Dia tonton apa lagi? Dia tonton kesalahanmu, pelanggaranmu, kejahatanmu, dia tonton semuanya. Dunia tonton semua. Tapi saudara dan saya harus dikenal Tuhan. Untuk supaya apa? Masuk dalam hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal punya suatu porsi, punya suatu level. Levelnya bukan hanya mengenal Tuhan, bukan hanya tahu akan Tuhan, bukan hanya kenal sorga, bukan hanya tahu jalan ke sorga, tetapi saudara dan saya harus juga dikenal sama sorga. Karena ketika engkau registrasi di dalam kerajaan sorga, engkau dikenal sama sorga, dikenal sama Yohanes, dikenal sama Petrus. Dan yang paling penting, harus dikenal sama Tuhan, harus dikenal sama Yesus. Kalau engkau nggak dikenal sama Yesus, jangan harap bisa lihat sorga. Lihat aja, jangan harap tuh. Apalagi masuk. Engkau harus dikenal sama Allah. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, nah setiap orang yang menyebut nama Tuhan, yang pakai nama Tuhan, yang menggunakan nama Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di tempat kerja, baik itu di dalam dunia sekuler, dunia rohani, dunia apapun juga, masih ada di dalam ruang lingkup di tempat ini. Lanjut, hendaklah meninggalkan kejahatan. Hendaklah meninggalkan kejahatan. Banyak orang Kristen yang pakai nama Tuhan masih berbuat kejahatan, bahkan menggunakan nama Tuhan untuk berbuat kejahatan. Berilah maka kamu akan diberi 10 kali, 30 kali, 100 kali. Jackpot berarti itu. Jackpot itu. Siapa yang kagak mau loh memberi loh. Kalau 10 kali, 30 kali, 100 kali ganda akan dilipat kali gandakan untuk kamu. Waduh saudara, itu bank mana yang kagak ngantri itu? Lu pasti ngantri tuh bank itu. Ya iyalah. Anda 50.000 10 kali berapa? Hah? 500.000. Wah enak lah. 1 juta 10 kali. 10 juta. Saudara siapa yang kagak mau? Kalau ada gereja yang seperti itu, saya mau. Saya mau. Sebenarnya 10 kali, 30 kali, 50 kali itu enggak ada di firman loh. Tapi si pendeta sama WL biasanya sih. WL juga harus bertobat. WL juga harus bertobat. Engkau akan diberkati sama Tuhan. Saya mau bilang, kalau engkau anak
tidak kasih apa-apa sama bapaknya pun, tetap engkau anak dan engkau tetap diberkati Tuhan. Engkau anak. Kalau bukan anak, ya berbeda. Tapi kalau engkau anak, engkau tetap diberkati Tuhan dan masuk dalam berkat Tuhan. Meskipun kau tidak memberi. Ukuran memberi adalah karena engkau mencintai, mengasihi Yesus dalam hidup. Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah, ya berilah, dan kamu akan diberi. maka kamu akan diberi. Jadi kalau orang memberi, kamu akan diberi, katanya. Terus Suatu takaran yang baik. suatu takaran yang baik, takarannya baik nih. Lalu apa lagi? Yang Dan yang dipadatkan, terus habis itu apa? Yang digoncang. Yang digoncang, Dan yang tumpah keluar. yang tumpah keluar, Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Terus, Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ya, akan diukurkan kepadamu. yes, ini ayat yang dipakai sama banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Bahwa kalau kamu memberi, kamu akan diberi juga. Kalau kamu memberi 10, dilipat kali gandakan, digoncangkan, dipadatkan semuanya sehingga akan dicurahkan ke dalam ribaanmu seluruhnya. Akan tumpah keluar, berarti luber semuanya. Ayat ini tidak ada berbicara tentang uang, nggak ada berbicara tentang duit. Tapi seorang Kristen pakai ayat ini untuk apa? Untuk supaya berbicara tentang duit. Tidak ada ayat ini tentang duit. Berilah maka kamu akan diberi. Yes, betul. Apa yang diberi? 37. Janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu menghakimi. Ayat ini berbicara tentang penghakiman. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Kalau kamu beri penghakiman terhadap orang lain, engkau akan dihakimi atas pemberianmu. Penghakimanmu besar, orang akan menghakimu dengan besar juga. Ini ayat penghakiman, bukan ayat berkat, bukan ayat duit, kecian, fulus. No, tidak ada. Kenapa sering dipakai? Karena pendeta punya kepentingan, gembala punya kepentingan, gereja punya kepentingan, jemaat punya kepentingan. Maka itu ayat ini dipakai. Jangan main hakim sendiri. Jangan suka ngomongin orang lain. Orang yang ngomongin orang lain menandakan bahwa orang itu tidak siap. Maka itu dia akan dihakimi. Dasarnya dia ya, seperti begitu ya. Orang itu apa? Orang itu berarti iri, dengki ya. Amin. Jangan menghakimi. Penghakiman itu miliknya Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen kita menghakimi. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu, Iya. teguh dan meterainya ialah, Iya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, Iya. dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan Yang menyebut, yang pakai nama Tuhan. Terus hendaklah meninggalkan kejahatan. hendaklah meninggalkan kejahatan. Kenapa? Karena saudara saya ditonton sama dunia. Amin. Saudara saya ditonton, maka itu kau harus meninggalkan kejahatanmu. Amin. Jangan sampai kejahatanmu membuat nama Tuhan itu direndahkan. Jangan sampai melalui kejahatanmu nama Tuhan itu dikecilkan. Nama Tuhan itu diinjek-injek karena kejahatanmu. Karena apa yang kau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tinggalkan firman Tuhan bilang. Amin. Stop kejahatan. Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Ya. Tuhan Ya. akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di dalam kerajaan sorga punya kriteria untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan bilang bukan orang yang bilang Tuhan, yang ada di gereja, yang beribadah, yang panggil nama Tuhan, yang menggunakan nama Tuhan, yang pakai nama Tuhan, bukan. Tapi sorga punya kriteria yang lain. Lanjut. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga. Nanti kita akan lihat kehendak Bapa yang ada di sorga ini apa. Di akhir kita tahu bahwa kehendak Bapa itu apa. Karena Yesus berterus terang itu pada waktu di akhir. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Terus, lanjut. Dan mengusir setan demi namamu? Iya, terus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Iya, lanjut lagi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka itu bagaimana? Dan berkata, Ya. aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa tidak pernah mengenal kamu? Karena apa? Penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nyala daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Jadi gini, kehendak Bapa yang ada di sorga supaya saudara dan saya tidak berbuat jahat, tidak menjadi pembuat kejahatan, tetapi saudara dan saya harus menjadi the sharing of happiness, berbagi kebahagiaan. Aku berterus terang, orang-orang yang melakukan itu semua, dia adalah pembuat kejahatan. Hatiku, keinginanku, hasratku agar supaya kamu menjadi pembuat kebahagiaan itu. You are the sharing of happiness. Kamu adalah pembuat kebahagiaan. Kamu bukan pembuat kejahatan, tapi kamu adalah pembuat kebahagiaan. Pembuat kebahagiaan untuk siapa? Pembuat kebahagiaan untuk orang lain melalui kasih yang kau titipkan dalam kehidupanmu. Engkau adalah pembuat kebahagiaan buat orang lain. Masuk surga. Firman Tuhan bilang, pembuat kejahatan nggak masuk. Orang yang ngomong Tuhan kagak masuk, yang pelayanan hebat Tuhan kagak masuk. Yang masuk adalah pembuat kebahagiaan.
Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya, lalu Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Aku telah memberikan kuasa. Nah, murid-murid dikasih kuasa saat kesembuhan dan hal-hal yang hebat yang luar biasa. Pelayanan penuh dengan talenta, yang penuh dengan segala sesuatu yang luar biasa. Lanjut. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Betul. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Iya, lalu. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lanjut, ayat ke-20. Namun demikian, jangan bersuka cita karena roh itu. Janganlah bersuka cita, jangan sombong, firman Tuhan bilang. Jangan roh itu dengan kamu melayani, dengan kamu udah bisa WL, udah bisa singer, pemain musik, main drama, main tas, semuanya. Kamu sombong. Kamu merasa kamu hebat. Kamu menguasai panggung semuanya. Bisa khotbah di atas mimbar. Khotbahnya luar biasa, bergebu-gebu. Hebat, luar biasa. Udah jadi pendeta, ditabiskan. Namanya juga luar biasa. Namanya panjang, dari awal sampai pada akhirnya. Pendeta, doktornya 3 kali, dia gila. Pendeta, doktor, gila ini. Jangan suka cita, jangan sombong kamu. Tetapi bersukacitalah. Karena namamu ada terdaftar. Karena namamu tanpa gelarmu ada kerja sorga. Sorga melihat gelar panjang-panjang, enak dia. Najis bagi sorga. MPD, MTH, DTH, apalagi itu doktor. Kelakuannya itu jahat semua. Sorga nggak butuh itu. Sorga butuh orang membuat kebahagiaan, bukan membuat kejahatan. Ini yang sorga butuhkan. Hidup kita, sorga kita butuh. Sorga bilang, bersukacitalah. Kalau mau sombong boleh sombong. Paulus bilang, aku bermegah, aku boleh sombong. Yes. Kenapa dia sombong? Karena dia mengalami Kristus dalam hidupnya dia. Kalau sombongnya satu, karena nama saya terdaftar di kerajaan sorga. Maka itu saya mau bersukacita. Maka itu saya mau sombong di hadapan Tuhan. Kenapa? Nama saya terdaftar, tapi bukan gelar saya, tapi nama saya terdaftar. Dan hidup saya benar, karena saya adalah orang Kristen. Bukan karena gelarmu. Gelarmu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Amin. Skillmu gak ada artinya nih. Keyboard, singer, semua suara yang bagus, gak ada artinya kalau masih ada rasa sombong. Orang sombong tidak akan masuk ke surga. Amin. Ayo, hari ini yuk, jangan sombong. Sombong akan membunuh hidup kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai 32. Bersukacitalah namamu ada di dalam kerajaan sorga. Kalau mau sombong boleh. Kenapa? Karena nama ada di dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang punya nama di dalam kerajaan sorga, saya mau bilang, punya tuntutan, punya beban. Bebannya apa? Bebannya adalah apakah saudara dan saya mau hanya saudara dan saya doang yang masuk dalam kerajaan sorga? Keluargamu bagaimana? Kalau engkau, keluargamu udah Pak, biarin aja Pak, keluarga saya Pak. Berarti engkau nggak sungguh-sungguh itu. Orang yang sungguh-sungguh bersukacita kalau namanya terdaftar di kerajaan sorga. Dia mau, dia rindu agar saudara-saudaranya, sanak familinya, papa mamanya juga masuk dalam kerajaan sorga. Sorga ini gandengan, jangan sendiri-sendiri. Banyak orang Kristen bilang, nggak apa-apa masuk sorga sendiri-sendiri Pak. Yes, tapi saya mau bilang lebih baik masuk sorga bareng-bareng. Bareng-bareng sama siapa? Bareng-bareng sama keluargamu. Masa iya kita ada di kerajaan sorga, mama kita di neraka, bapak kita di sorga, adik kita neraka. Sedih nggak tuh? Sedih. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai 32. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu dan engkau akan selamat. Siapa akan selamat? Engkau dan seisi rumahmu. Jadi firman Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Seisi rumah ada siapa? Seisi rumah ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak. Firman Tuhan bilang, kalau ada orang Kristen di sana, di dalam rumah itu yang sudah percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan, akan menerima hidup yang kekal. Yes. Orang Kristen hanya ambil ayat ini. Kalau saya percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, saya orang Kristen. Papa, mama belum jadi orang Kristen, adik-adik belum jadi orang Kristen, tapi firman Tuhan bilang akan selamat. Kenapa? Karena sorga gandengan, betul. Sorga gandengan, saya mau bilang, sorga gandengan. Dan gandengan pertama, kendaraan pertama yang digandeng sama engkau adalah keluargamu. Ayat 32-nya, lalu mereka memberitakan firman kepada siapa? Kepadanya, ya, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kita bilang, sekali selamat tetap selamat, yes. Yang ada dalam rumah itu akan selamat, yes. Tapi harus berita Injil.
Injilnya harus diberitakan. Sama siapa? Sama semua orang yang ada di rumahnya tanpa kecuali. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Jangan meniru yang jahat, jangan jadi penjahat, kata firman Tuhan bilang. Terus, melainkan yang baik. Melainkan harus menjadi yang baik, bisa sharing the happiness, bisa membahagiakan orang, ini paling penting. Bahagiakan keluargamu, bahagiakan mama, bahagiakan papa, bahagiakan orang tuamu, bahagiakan kakak, adik, semua kau bahagiakan semuanya. Bahagiakan juga semua orang yang ada dalam sekelilingmu yang membutuhkan kebahagiaan itu, kau harus bahagiakan, firman Tuhan bilang. Lanjut. Barang siapa berbuat baik, barang siapa sharing the happiness, barang siapa berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, ia berasal dari Allah. Ia berasal daripada Allah. Jadi orang-orang yang berasal daripada Allah, hasratnya, keinginannya hanya untuk berbuat kebaikan, hanya untuk berbuat sharing kebaikan, sharing kebahagiaan buat orang lain. Lanjut. Tetapi barang siapa berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, membenci saudaranya, sakit hati terhadap saudaranya, kecewa terhadap saudaranya, tidak bisa mengampuni terhadap saudaranya, membenci, dendam, dengki, iri hati terhadap saudaranya, ia tidak pernah melihat Allah. Dia tidak akan pernah melihat Allah. Otomatis dia tidak mungkin masuk di dalam kerajaan sorga. Allah aja sampai nggak mau lihat. Kalau Allah udah tidak mau lihat, bahaya. Di sorga itu ada Allah, tapi Allah nggak mau lihat kita. Pak, saya punya Pak, nama saya Pak di register. Masalahnya Allahnya nggak mau lihat kita. Hati-hati. Allah sampai nggak mau lihat dia. Orang-orang apa? Orang yang berbuat jahat, yang punya sakit hati, akar pahit, dendam, iri hati, pokoknya gua kesel banget dah. Hati-hati loh. Allah nggak mau lihat saudara. Mempalingkan mukanya dengan saudara. Harus apa? Mengampuni. Yesus di atas kayu salib, sebelum dia bilang sudah selesai. Penyelesaian Yesus itu bagaimana? Penyelesaian Yesus di Kalvari itu ada pada waktu dia mengampuni. Sebelum dia mengampuni, kalau saat itu Yesus belum mengampuni dan nyawanya sudah putus, semua bilang Yesus juga nggak dapat dalam kerajaan surga. Dia mengampuni. Ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Pengampunan membuka tabir untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Roma 13 ayat 8 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi seluruh hukum Taurat. Jadi gini, hukum Taurat itu ada dari A sampai Z. Dia rupanya adalah berupa kitab, dan di dalam kitab itu ada suatu peraturan yang sangat banyak, suatu ketetapan yang sangat banyak semuanya. Dan akhirnya hukum Taurat ini dipres sampai yang namanya Musa, menjadikan suatu perintah dan menjadikan suatu ketetapan. Nah, dipres dari yang namanya banyak hukum itu, tidak mungkin ribuan hukum, ya kan, di dalam hukum Taurat. Dari A sampai Z itu mungkin ada kurang lebih berapa ribu hukum, dipres, di zip sama Musa, dikompres sama Musa, menjadi 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Nah, di zamannya Yesus pres hukum Taurat semuanya, seluruhnya dari awal sampai pada akhir. Musa bisa mengintisarikan 10 perintah, tetapi Yesus mengintisarikan cuma satu. Ada satu perintah. Perintahnya apa? Perintahnya bilang begini, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat yang dari awal sampai pada akhirnya. Mengasihi manusia dari awal sampai pada akhir. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Ya, banyak firmannya semuanya. Ya, terus sudah tersimpul dalam firman itu. Jadi semuanya tuh ada jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Ada firman-firman yang lainnya semuanya, baik itu yang ada di dalam hukum Taurat dan juga 10 perintah Allah, semuanya dipres menjadi satu aja sama Yesus. Dipres menjadi satu aja. Sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Kalau kau bahagia, manusia lain juga butuh bahagia. Kasih tidak berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat. Terus terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, dia bilang, saya berbuat ini karena saya mengasihi kamu. Bohong. Yang namanya kejahatan atau perbuatan jahat pasti tidak punya kasih dan tidak mungkin mengasihi. Lip service saja dia bilang bahwa untuk supaya saya bisa mengasihi kamu, karena dia tidak mengasihi orang itu. Karena kalau kasih tidak berbuat jahat, tidak ada rasa jahat, pikiran jahat, tidak ada kasih. Tidak ada ingin membunuh, tidak ada ingin mencuri, tidak ada. Kenapa? Karena ada kasih dalam hidupnya dia. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat itu digenapi lewat kasih. Hal ini harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu apa?
kamu lakukan. Lakukan. Banyak orang Kristen, tadi kita ngomongin kasih tuh. Dari A, B, C, D, E, F sampai Z tadi kita ngomongin kasih. Jangan membenci, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan lain-lain. Semuanya kita udah tahu, semuanya lewat firman. Kasihilah. Hal ini harus kamu lakukan. Dan hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui. Keadaan waktu sekarang. Yaitu. Bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Untuk bangun dari tidur. Kita. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan bilang, kalau punya kasih itu firman Tuhan bilang harus dilakukan. Enggak cuman sekedar ya speak up aja lah, saya maulah mengasihi kamu, tapi Anda tidak lakukan dong. Kasih adalah suatu implementasi. Implementasi dari kasih adalah engkau mau berbagi kebahagiaan buat orang lain. Itulah kasih yang sesungguhnya dalam hidup kita. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, berarti orang ini adalah orang bukan penerjemah bahasa, tapi bahasa udah ada di dalam hidupnya dia. Dia bisa segala bahasa, bahkan segala bahasa malaikat pun dia bisa. Bukan hanya Inggris, Jerman, Ethiopia, bahasa-bahasa yang belum ada bahasanya pun orang ini bisa mengetahui, dan orang ini sudah mengetahui dan dia mencipta bahasa itu. Ini orang hebat luar biasa. Lanjutin lagi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan pembuat kebaikan itu, aku bukan pembuat kebahagiaan itu, aku tidak sharing the happiness, aku tidak berbagi kebahagiaan buat orang lain. Firman Tuhan bilang, aku sama dengan gong yang berkumandang. Aku sama dengan orang yang useless, nggak berguna apa-apa, cuma tong kosong bunyinya. Lanjut. Dan canang yang bergambar rinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, bisa berbahasa roh, bernubuat, melakukan banyak hal yang luar biasa, bisa main musik, singer, song leader, semuanya, wah luar biasa, pengkhotbah dengan khotbah yang semangat luar biasa terus. Dan aku mengetahui segala rahasia, semua rahasia kebenaran firman, rahasia dunia, rahasia tentang ekonomi, tentang budaya, politik, semuanya dia tahu semuanya. Orang ini orang hebat, dia titelnya juga banyak, titelnya bukan cuma 1, bukan cuma 10, tapi titelnya juga 100. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Pengetahuan apapun juga dia tahu. Pengetahuan yang belum diketahui sama dia pun dia sudah mengetahui. Ini orang profesor, doktor, MTH, MPD, PhD, dan dia menjadi orang yang luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, sekalipun juga dia menjadi iman yang sempurna, punya iman yang sempurna, dia bisa memindahkan gunung, dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit, orang-orang yang sudah mati dibangkitin lagi semuanya sama dia. Bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi 100 orang. Bahkan itu dijoglo, bahkan itu diusir semuanya, ya kan? Pada waktu dia datang, bangkit semuanya dari orang mati. Ini hebat ini orang ini. Kalau saya jadi presidennya, saya museum ini orang ini. Luar biasa ini. Gila ini. Lanjutin lagi. Terus. Untuk memindahkan gunung. Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak saling berbagi, tidak berbuat kebaikan, tidak menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain, firman Tuhan bilang, aku sama sekali useless, tidak berguna. Dan surga melihat saya najis tuh. Yesus juga bilang, bodoh najis. Padahal kan udah bangkitin orang mati, dijoglo karena kusir, bangkit semua. Itu gila gak? Ada gak sih orang yang seperti gitu? Manusia kardus ini. Bener gak sih? Ini orang gila ini. Luar biasa. Makanya saya bilang kalau saya jadi presidennya, saya akan bikin museum atas orang ini. Ini orang gila ini. Orang hebat luar biasa. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, segala sesuatu dia bagi-bagikan semuanya. Dia punya harta banyak, luar biasa. Dia kan asetnya dia ada di luar negeri, ada di dalam negeri, semuanya banyak, semuanya berkelipat semuanya. Kenapa? Karena dunia ini milik dia. Ini hebatnya orang. Lanjut. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tubuhnya dia untuk dibakar. Dia bilang, aku sukarela untuk aku dibakar semuanya. Kenapa? Karena dia bilang, aku mengasihi dunia ini. Wah, ini luar biasa. Lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak saling berbagi, tidak menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain, firman Tuhan bilang, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi tidak ada artinya bagi kerjaan sorga. Sorga bilang, enak gua sama lu. Kenapa? Kok enak sama saya? Lu bohong masalahnya. Kenapa? Nggak ada orang yang seperti begitu. Bohong kan? Ya gimana? Ada kan orang yang seperti itu? Kan nggak ada. Bohong. Makanya itu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu muslihat. Bohong aja semuanya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Sombong. Tidak sombong juga dia. Jadi kalau orang sombong, saya mah kagak sombong. Saya ceritanya adalah suatu kebenaran. Tidak sombong saya. Orang ini adalah orang yang sombong di dunia. Yang pernah dilahirkan dari keluarga sombong. Orang itu, mohon maaf, najis tuh di kerja sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Melakukan yang tidak sopan. Dia pokoknya baik banget, luar biasa. Lanjut. Dan tidak mencari keuntungan diri Tidak mencari sendiri. keuntungan diri sendiri, pokoknya untuk orang lain semuanya. Ya kan? Wah, ini luar biasa terus. Ia tidak pemarah. Tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lanjut, ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Iya. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Iya, betul. Ia menutupi segala sesuatu. Iya. Percaya segala sesuatu. Ntar dulu, ayat yang 6 lagi. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tetapi ia ia bersukacita, ia berbagi karena kebenaran. karena kebenaran. Ia berbagi. Orang ini rajin berbagi. Menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain, berbagi kebahagiaan, berbagi kebaikan buat orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, Iya. percaya segala sesuatu, Iya. mengharapkan segala sesuatu, Iya. sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Lanjut ayat ke-8. Kasih tidak berkesudahan, Kasih tidak berkesudahan. nubuat akan berakhir, Membuat firman Tuhan bilang akan berakhir, pelayananmu akan berakhir semuanya, khotbahmu akan berakhir, mau main musikmu akan berakhir, semuanya akan berakhir semuanya, gedung gerejamu firman Tuhan bilang akan berakhir semuanya. Tetapi ada satu yang tidak berakhir, firman Tuhan bilang kasih tidak berkesudahan. Dia tidak ada awal, tidak ada pangkal, dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah alfa omega, itu adalah kasih tidak berkesudahan. Lagi. bahasa roh akan berhenti, Bahasa roh akan berhenti. Kamu punya karunia yang luar biasa untuk menyembuhkan orang, membebaskan orang, melepaskan orang. Semua kamu bisa lakukan semuanya dengan hebat, dengan luar biasa. Lanjut. pengetahuan akan lenyap, Pengetahuan akan lenyap semuanya. Apa yang kau tahu tentang firman, engkau baca firman luar biasa sampai 1000 kali bolak-balik baca firman. Otakmu hanya firman semuanya. Ayat yang 9. sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Ya, betul. dan nubuat kita tidak sempurna. Betul. Ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, Ya. maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lanjut. Ketika aku kanak-kanak, Ya. aku berkata seperti kanak-kanak, Ya. aku merasa seperti kanak-kanak, Ya. aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku Ya. meninggalkan sifat kanak-kanak. Meninggalkan sifat kanak-kanak, yang meninggalkan sifat yang namanya perbuatan kejahatan kita. Pembuat kejahatan kita harus tinggalkan semuanya. Hari ini harus kita menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain. Punya kasih, punya kesabaran, punya kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Lanjut. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, Ya, dalam cermin yang tidak jelas, samar-samar, tapi udah lumayan lah, kita adalah cerminnya lah. Lanjut. suatu gambaran yang samar-samar. Yang samar-samar, nggak jelas. Lanjut. Tetapi nanti kita akan melihat. Nanti kita akan melihat. Nanti kita akan melihat. Lihat apa? Lihat yang kasih yang sempurna itu. Lihat apa hasil yang kita bagikan. Lihat apa hasil yang akan kita sharing. The happiness itu, berbagi kebahagiaan itu. Lanjut. Terus. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, Ya. tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, Ya. seperti aku sendiri dikenal. Nanti suatu saat nanti bahwa Tuhan akan mengenal engkau melalui sharing the happiness. Kita ini dikenal sama Tuhan, itu bukan karena kita rajin berdoa. Kita dikenal sama Tuhan, bukan kita rajin ibadah. Kita dikenal sama Tuhan, bukan kita setiap minggunya berkhotbah. Kita dikenal sama Tuhan, bukan setiap harinya, setiap saatnya, setiap minggunya kita main keyboard, atau main drum, atau main gitar, atau main bass. No. Atau kita jadi Asia dan lain-lain semuanya. No. Kita dikenal sama Tuhan karena kita menjadi pembuat kebahagiaan buat orang lain. Karena kita sharing the happiness. Karena kita berbagi kebahagiaan buat orang lain. Kita mau agar orang lain punya kebahagiaan yang sama di dalam hidup kita. Itulah kegenapan dari hukum Taurat. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, yang paling mulia, yang bisa membuka tabir kerajaan surga hanya satu, adalah apa? Kasih. Kasih. Ayo lakukan hari ini kasihmu dalam hidupmu, sharing the happiness in your life. Tuhan memberkati kita.